Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Amri Lukmanuddin dari kelas C8 mata kuliah Ekonomi Teknik. Di sini saya akan mereview sebuah jurnal yang berjudul Penerapan Depresiasi Aset Tetap terhadap Laporan Laba Rugi pada PT Bosowa Berman Motor di Kota Ambon, yang ditulis atau disusun oleh Asmira Audrey Lewakabesi, Roran Peti dari jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Ambon. Oke, next. Sebelum masuk ke review jurnalnya, kita mengulas sedikit ya pengertian depresiasi. Depresiasi adalah suatu alokasi yang dibuat secara sistematis untuk mengecilkan atau mengurangi jumlah aset selama masa manfaat. Penerapan depresiasi atau penyusutan aktiva atau nilai tetap pada keuangan perusahaan dapat mempengaruhi laporan keuangannya dan juga perubahan pajak penghasilan perusahaan. Depresiasi seringkali dianggap sebagai kerugian dalam perhitungan nilai. Namun, bagi seorang akuntan yang memahami laporan keuangan dapat memandang depresiasi sebagai alat untuk alokasi biaya. Oke, next. Depresiasi menurut para ahli, yang pertama dari Zaki Baridban. Depresiasi merupakan sebagian dari harga perolehan aktiva tetap yang secara sistematis dialokasikan menjadi biaya stay periode akuntansi. Dan yang kedua ada Sofyan Harahap. Depresiasi yaitu pengalokasian harga pokok aktiva tetap selama masa penggunaannya, atau dapat juga kita sebut sebagai biaya dibebankan terhadap produksi akibat penggunaan aktiva tetap itu dalam proses produksi. Dan yang terakhir ada Kleso, Huygens, dan Barfield. Pengertian depresiasi yakni sebuah proses akuntansi untuk mengalokasikan biaya aset berwujud menjadi biaya secara sistematis dan nasional terhadap periode yang diharapkan dapat dimanfaatkan pengguna aset tersebut. Nah, sebagai contoh kasus atau biar gampangnya kita mendeskripsikan depresiasi itu seperti apa, di sini ada sebuah kasus sederhana, yaitu sebuah perusahaan membeli mesin produksi seharga 100 juta rupiah pada 1 Januari 2020. Mesin tersebut memiliki estimasi umur ekonomis selama 5 tahun dan nilai residu sebesar 10 juta. Perusahaan menggunakan metode garis lurus untuk menghitung depresiasi. Nah, di sini kita diminta hitung beban depresiasi per tahunnya. Nah, penyelesaiannya itu adalah menggunakan metode garis lurus. Rumus depresiasinya antara lain beban depresiasi tahunan, harga perolehan kurangi nilai residu dibagi umur ekonomis, antara lain harga perolehan tadi atau modalnya adalah 100 juta rupiah dikurangi nilai residunya adalah 10 juta dibagi 5 nilai ekonomisnya adalah sama dengan menjadi 18 juta rupiah. Ini berarti adalah setiap tahun mesin tersebut mengalami penurunan nilai sebesar 18 juta rupiah. Oke, kita masuk mereview jurnal yang berjudul Penerapan Depresiasi Aset Tetap terhadap Laporan Laba Rugi pada PT Bosowa Berman Motor di Kota Ambon. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan depresiasi aset tetap terhadap laporan keuangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengalokasikan biaya aset tetap secara sistematis dan rasional selama taksiran umur ekonomisnya, serta untuk menganalisis dampak perhitungan depresiasi terhadap laba bersih perusahaan pada akhir tahun atau pada akhir tahun mesin tersebut beroperasi atau bermanfaat. Berikutnya, metode penelitiannya itu
ada metode pengumpulan data dan metode analisis. Dan metode pengumpulan data di sini adalah ada data primer diperoleh melalui observasi dan wawancara langsung dengan pimpinan dan karyawan perusahaan. Dan ada data sekunder diperoleh dari dokumen laporan tertulis yang dapat menunjang penilaian. Metode analisis. Metode analisisnya di sini ada dua, yaitu metode analisis depresiasi garis lurus yang menghasilkan jumlah beban penyusutan yang sama setiap tahun sepanjang umur manfaat suatu aset tetap. Dan metode depresiasi saldo menurun, menghitung depresiasi berdasarkan tarif tetap dari nilai buku aktiva tetap berwujud, di mana beban depresiasi menurun seiring dengan penurunan nilai buku aktiva setiap periode. Nah, hasil penelitiannya ini ada dua, yaitu metode garis lurus. Untuk aset seperti lift hidrolik tipe C5506 mini skiror dan komputer Acer plus printer Canon MP287 masing-masing memiliki nilai sisa sebesar Rp0. Ini berarti bahwa seluruh nilai aset tersebut akan terdepresiasi sepenuhnya selama umur manfaatnya. Dengan kata lain, sampai rusak ini ya, karena sudah tidak ada nilai sisanya, yaitu Rp0. Dan metode saldo menurun itu ada tiga, yaitu yang pertama untuk lift hidrolik tipe C5506 mini skiror, nilai depresiasi di awal tahun adalah Rp20.500.000 dan nilai depresiasinya semakin menurun pada tahun-tahun berikutnya. Untuk mesin komputer dan printer, nilai depresiasinya di awal tahun Rp6.325.000 dan juga mengalami penurunan nilai depresiasi di tahun-tahun berikutnya. Dan yang terakhir untuk kendaraan mobil Strada Triton, nilai depresiasinya di awal tahun adalah Rp103.160.000 yang juga menunjukkan penurunan nilai depresiasi pada tahun-tahun berikutnya. Yang berarti metode saldo menurun itu adalah nilai depresiasinya itu tidak tetap atau setiap tahunnya itu enggak sama. Misal contoh di sini ada mobil Strada Triton itu nilai depresiasi pertamanya adalah sekitar Rp100 juta dan di tahun berikutnya itu bisa lebih sedikit nilai penurunan depresiasinya. Berikutnya, nah di sini sudah masuk kesimpulan. Kesimpulan pertama adalah metode garis lurus yang menghasilkan depresiasi yang tetap setiap tahun dengan nilai sisa sampai dengan Rp0 untuk aset yang diteliti. Dan yang kedua, metode saldo menurun memberikan nilai depresiasi yang lebih tinggi di awal dan menurun setiap tahun, memengaruhi laba bersih perusahaan. Dan yang terakhir, pemilihan metode. Pemilihan metode depresiasi yang tepat sangat penting karena berdampak langsung pada laporan laba rugi perusahaan. Nah, di sini kita tahu bahwa depresiasi itu sangat penting untuk diketahui suatu perusahaan maupun usaha yang memiliki aset. Karena dengan begitu, kita bisa menghitung nilai akhir dari suatu aset tersebut yang berdampak pada keuntungan suatu perusahaan. Next. Oke, terima kasih. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.